Selamat datang di aplikasi e-Office milik BLU Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Juanda Tarakan. Di video kali ini kita akan membahas cara penggunaan submenu e-Asset pada menu keuangan dan tata usaha. Baik, langsung saja. Pertama, kita akan login dulu menggunakan akun admin yang dikhususkan untuk akses keuangan dan tata usaha. Di sini langsung kita masukkan username-nya. Kemudian kita masukkan password-nya. Kemudian klik tombol masuk. Nah, setelah berhasil masuk, kita langsung menuju ke menu keuangan dan tata usaha. Nah, di sini kita akan menemukan beberapa submenu dan salah satunya adalah submenu e-Asset. Kita langsung klik. Baik, untuk e-Asset ini fungsinya adalah untuk mendata atau mendigitalisasi data aset-aset yang dimiliki oleh kantor unit penyelenggara Bandar Udara Juanda Tarakan ya. Jadi di sini kita akan bagi menjadi 3 jenis. Yang pertama nanti ada aset ruangan. Aset ruangan ini fungsinya untuk mendata aset-aset yang ada di setiap ruangan yang ada di kantor Bandar Udara Juanda Tarakan. Kemudian yang kedua nanti di sini ada aset kendaraan. Ini untuk mendata aset-aset berupa kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Kemudian yang ketiga di sini adalah untuk mendata aset rumah dinas yang diperuntukkan atau yang ditempati oleh beberapa pegawai atau pejabat-pejabat di lingkungan kantor unit penyelenggara Bandar Udara Juanda Tarakan. Baik, kita mulai dari yang pertama tentang aset ruangan. Nah, untuk aset ruangan ini terlebih dahulu kita akan mendatakan data ruangannya terlebih dahulu ya. Jadi sebelum mendata seluruh inventaris di masing-masing ruangan, pertama di menu atas ini, di sebelahnya aset ruangan ini, di sini ada data ruangan. Kita langsung klik. Nah, data ruangan ini fungsinya kita akan mendata setiap ruangan yang ada di kantor atau di Bandar Udara Juanda Tarakan ya. Jadi semuanya didatakan dulu terlebih dahulu di sini. Nah, nanti di setiap data ruangan ini baru kita datakan aset-aset yang ada di dalamnya. Oke. Kita klik menu data ruangan, kemudian langsung kita tambah data. Nah, di sini nanti akan muncul pop-up pendataan ruangan. Nah, di sini ada 3 inputan yang dibutuhkan. Yang pertama ada kode ruangan. Kode ruangan ini pengkodeannya bebas ya, disesuaikan dengan kebutuhan saja. Nah, misalkan saya kasih kode R0001 misalkan, artinya ruangan 001 gitu ya. Kemudian nama ruangannya apa? Misal sebagai contoh saja, sini ruang kepala bagian keuangan dan tata usaha misalkan. Kemudian untuk penanggung jawabnya siapa di ruangan tersebut gitu ya. Nah, di sini misalkan kita pilih Bapak Denny Arianto, ini sebagai sampel ya atau sebagai contoh. Nah, kemudian kita langsung simpan. Pilih ya. Nah, di sini nanti data ruangannya akan masuk di sini ya. Jadi silakan nanti diinputkan seluruh data ruangan yang tersedia di kantor unit penyelenggara Bandar Udara Juanda Tarakan ini. Nah, kemudian di sini apabila ingin melakukan perubahan data di kolom action-nya itu ada tombol ubah data ya. Jadi tinggal diklik saja. Nanti tinggal diubah apa yang perlu diubah. Kemudian disimpan kembali. Kalau muncul konfirmasi perubahan pilih ya. Nah, kemudian kalau ingin menghapus data, ini tinggal klik tombol hapus. Nah, apabila ingin dihapus, pilih ya. Apabila dibatalkan, ya pilih batal gitu ya. Nah, kemudian tombol yang ketiga di sini ada cetak laporan. Cetak laporan ini nanti akan menampilkan data inventaris yang ada di ruangan tersebut. Nah, sebagai contoh misalkan ini ruangan kepala bagian keuangan dan tata usaha. Ini kalau saya klik cetak laporan, ini kan asetnya belum kita data ya. Belum kita masukkan, maka kalau saya cetak laporan di sini, maka isinya itu masih kosong ya, artinya belum ada apa-apanya gitu. Nah, ini nanti model daftar cetaknya seperti ini, mungkin bisa digunakan nanti untuk pelaporan rutin dan lain sebagainya. Nah, ini kebetulan datanya masih kosong, nah sekarang coba kita tes datakan inventaris yang ada di ruangan kepala bagian keuangan dan tata usaha ini ya. Ini sebagai sampel saja. Dan tentunya nanti ada banyak ruangan yang harus diinputkan terlebih dahulu ya di bagian data ruangan ini. Nah, sekarang kita menuju ke aset ruangannya. Nah, di aset ruangan ini, di sini tinggal kita tambah data ya. Nah, tambah data. Nah, di sini
Yang terpenting dipahami, data ruangan yang diinputkan sebelumnya itu nanti akan tampil di bagian kode ruang ini. Nah, jadi semua ruangan wajib diinputkan terlebih dahulu ya, wajib didatakan terlebih dahulu seluruh ruangan yang ada di Bandar Udara Juanda Tarakan ini. Nah, nanti akan tinggal dipilih di sini. Misalkan ini tadi kita inputkan cuma satu ya, makanya yang tampil cuma satu. R001 kita pilih. Nah, kemudian untuk kode UPBU dan nama UPBU ini otomatis tapi masih bisa diedit ya kalau misalkan ada perubahan. Nah, berikutnya tinggal kita masukkan kode barang. Nah, pengkodean barangnya ini juga bebas ya. Silakan nanti dikodekan, mungkin ada kode khusus yang dimiliki oleh admin. Nah, itu nanti silahkan dimasukkan kode barangnya di sini. Makanya di sini kita siapkan inputan. Misalkan saya kasih kode B001 gitu ya. Misalkan barang pertama meja kerja. Mereknya misalkan Informa gitu ya. Kemudian tahun pengadaannya kapan? Tahun pengadaan misalkan 2022. Histori. Nah, histori ini adalah riwayat dari barang tersebut. Misalkan ini bebas saja sebenarnya. Misalkan informasi terakhir pengecekan atau terakhir perawatan itu nanti bisa dimasukkan di sini. Tapi kalau misalkan tidak ada nanti dikasih minus saja. Atau ditulis tidak ada gitu ya. Tidak ada history. Nah, kemudian jumlah barang tersebut ada berapa? Misalkan satu unit gitu ya, atau satu buah. Kemudian penguasaan dipilih, ini milik sendiri atau sewa, misalkan milik sendiri. Nah, keterangannya apa? Misalkan ini kondisinya gitu ya, kondisi baik misalkan. Nah, kalau sudah, tinggal terakhir itu kita masukkan foto asetnya. Nah, ini wajib nanti di dokumentasi ya, difoto dulu barangnya sebagai bukti bahwa benar barang tersebut atau aset tersebut ada dan kondisinya baik sesuai dengan yang diinputkan di kolom keterangan ini. Oke, kita pilih foto asetnya. Kemudian kita pilih gambarnya, misalkan yang sudah saya sediakan ya. Ini sebagai sampel aja. Oke. Nah, ini nanti ada preview ya, gambar yang dipilih. Kalau sudah oke, tinggal klik tombol simpan. Apabila muncul konfirmasi, pilih ya. Baik, nanti otomatis akan masuk di halaman aset ruangan ini ya. Nah, ini sama juga kalau misalkan di kolom actionnya ini ada lihat data. Ini kalau ingin melihat detail datanya, seperti ini. Oke. Kemudian kalau misalkan ada yang mau dirubah, tinggal klik ubah data. Nah, silakan diubah sesuai kebutuhan. Nah, termasuk fotonya ya. Nah, foto ini di form perubahan ini kalau misalkan tidak ada perubahan gambar, ya dikosongkan saja. Ya, dikosongkan saja, maka dia tetap akan menggunakan gambar yang lama. Oke, kalau sudah nanti bisa disimpan kembali, pilih ya. Nah, nanti perubahan-perubahan yang dilakukan bisa dilakukan di sini, gitu ya. Nah, kemudian kalau ingin menghapus bisa tinggal dihapus datanya di sini. Oke. Nah, kemudian coba kita tambah lagi ya. Misalkan masih di ruangan yang sama, sekarang kursi. Misalkan kode barangnya B002, kursi kerja. Mereknya misalkan Citos, tahun pengadaannya 2022 juga. Misalkan historinya tidak ada. Kemudian jumlah barangnya misalkan 2 gitu ya. Penguasaannya milik sendiri, keterangannya kondisi baik, fotonya tinggal kita masukkan, pilih, kemudian open. Nah, kemudian kalau sudah tinggal kita simpan. Ya. Oke, sudah ada 2 data inventaris di ruangan kepala bagian keuangan dan tata usaha ini. Coba kita tambah lagi 1 misalkan. Masih di ruangan yang sama, kemudian kode barangnya misalkan B003, nama barangnya misalkan AC, mereknya misalkan LG, tahun pengadaan 2021 misalkan, historinya tidak ada, kemudian jumlah barangnya 1 unit, penguasaan milik sendiri, keterangannya kondisi baik, foto asetnya, misalkan kita pilih gambar AC-nya, simpan. Ya, maka sudah ada 3 data inventaris di ruangan tersebut. Nah, maka kalau kita misalkan ingin melaporkan aset ruangan ini, kita tinggal kembali ke data ruangan tadi di sini ya. Nah, di sini tinggal kita cetak laporannya. Nah, contohnya seperti ini.
Nah, semua data yang kita inputkan tadi sudah masuk ya. Jadi ada 3, ada meja kerja, ada kursi kerja, ada AC, dengan keterangan detail seperti yang terlihat di halaman atau di formulir laporan ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian di bagian bawah juga ada otomatis ya tanda tangan dari kepala bandara dan penanggung jawabnya. Maksudnya penanggung jawab di ruangan tersebut. Oke, nah itu untuk penggunaan atau cara menginputkan aset ruangannya. Nah, kemudian berikutnya kita beralih ke yang kedua adalah aset kendaraan. Ya, nah aset kendaraan ini sebenarnya prinsip dasarnya sama, cuma beda inputan saja. Jadi tinggal kita tambah data. Nah, misalkan kalau kendaraan kita masukkan nomor polisinya ya. Misalkan sebagai contoh KU 1234 FA, jenis kendaraannya kita pilih roda 2 atau roda 4, misalkan roda 4. Kemudian mereknya apa? Misalkan merek kendaraannya Avanza gitu ya. Mobil Avanza, penanggung jawabnya siapa? Misalkan kita pilih Pak Denny Arianto, nomor telepon yang bisa dihubungi, misalkan ini sampel saja. Kemudian foto kendaraannya. Nah, ini coba saya pilih contoh gambarnya, kemudian kita simpan. Nah, sudah masuk ya. Nah, misalkan kita tambah lagi satu untuk roda 2 ya. Misalkan KU 1234 FB gitu ya. Misalkan roda 2, mereknya Honda, penanggung jawabnya misalkan Pak Hoirul, nomor telepon yang bisa dihubungi, misal, kemudian foto kendaraannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan. Oke. Ya, tentunya sebagai demonstrasi aplikasi ini gambarnya nanti wajib disesuaikan ya. Ini saya gunakan gambar-gambar yang sedapatnya saja. Nah, itu kemudian untuk melihat datanya sama ya, di kolom action tinggal lihat data seperti ini untuk detailnya. Kemudian kalau ingin perubahan diubah data, sama caranya. Kemudian kalau ingin menghapus tinggal klik hapus data. Oke, itu untuk aset kendaraan. Nah, berikutnya di aset rumah dinas yang ketiga ya. Nah, aset rumah dinas ini juga sama caranya, cuma beda inputan saja. Tinggal klik tombol tambah data di sini. Kemudian, nah beberapa informasi untuk rumah dinas. Yang pertama, kita masukkan luas tanahnya. Misalkan sebagai sampel aja luas tanahnya 10 kali 15 meter, kemudian luas rumah 6 kali 8 meter. Kemudian alamatnya di mana? Misalkan ini contoh aja. Penanggung jawabnya siapa? Misalkan saya gunakan data yang sama sebelumnya ya, Pak Denny Arianto, kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi, kemudian tanggal ditempatinya mulai kapan. Anggaplah saya acak aja ya, sembarang. Nah, nanti tinggal informasi tanggal ditempatinya mulai kapan, estimasinya. Kemudian foto rumahnya. Nah, ini juga lagi-lagi supaya datanya betul-betul bagus ya. Jadi kita siapkan bukti nyatanya dalam bentuk foto. Oke, kalau sudah tinggal disimpan saja. Oke, nah kalau berhasil disimpan seperti ini ya. Nah, sama caranya kalau ingin lihat data tinggal klik tombol lihat data di sini. Kemudian kalau ingin merubah data klik ubah data. Kemudian kalau ingin menghapus tinggal klik tombol hapus data. Oke ya. Nah, jadi begitulah kira-kira cara penggunaan dari submenu e-aset pada menu keuangan dan tata usaha. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dioperasikan dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat.